Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khafifah Nusra dari MK Etika Komunikasi Islam dengan NIM 2504011008. Baik, saya akan mempresentasikan tugas dari MK Etika Komunikasi Islam. Soal yang pertama yaitu seorang mahasiswa memperoleh sebuah video yang berisi tuduhan terhadap seorang ulama tanpa melakukan verifikasi. Ia langsung mengunggah video tersebut ke media sosial dengan alasan agar masyarakat mengetahui kebenarannya. Analisislah kasus tersebut menggunakan unsur-unsur komunikasi dalam perspektif Islam atau komunikator, pesan, media, komunikan, efek komunikasi, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jelaskan pula prinsip tabayun yang seharusnya diterapkan, yaitu indikator. Yang pertama, mampu menerapkan konsep unsur komunikasi Islam. Kedua, mampu menghubungkan komunikasi dengan tanggung jawab moral. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep tabayun. Jawabannya adalah, dalam kasus tersebut, mahasiswa telah melakukan kesalahan karena menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Dalam Islam, setiap informasi yang diterima harus diperiksa terlebih dahulu atau tabayun, agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan orang lain. Komunikator dalam kasus ini adalah mahasiswa yang mengunggah video ke media sosial. Sebagai komunikator, ia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan bermanfaat. Pesan yang disampaikan adalah video yang berisi tuduhan terhadap seorang ulama. Karena isi video belum terbukti benar, pesan tersebut tidak layak disebarkan sebelum melakukan pemeriksaan. Media yang digunakan adalah media sosial. Media sosial dapat menyebarkan informasi dengan sangat cepat, sehingga jika informasi tersebut salah, dampaknya juga akan menyebar luas. Komunikan adalah masyarakat atau pengguna media sosial yang melihat video tersebut. Mereka bisa saja langsung percaya pada isi video tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Efek komunikasi dari penyebaran video tersebut dapat berupa munculnya fitnah, rusaknya nama baik ulama, timbulnya kebencian, perpecahan di masyarakat, serta tersebarnya berita bohong atau hoax. Pertanggungjawaban di hadapan Allah berarti setiap ucapan dan informasi yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam berbicara maupun membagikan informasi, agar tidak merugikan orang lain. Prinsip tabayun yang seharusnya dilakukan adalah memeriksa kebenaran informasi terlebih dahulu, mencari sumber yang terpercaya, tidak langsung percaya pada berita yang terima, dan tidak menyebarkannya sebelum dipastikan benar. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang mengajarkan agar umat Islam melakukan tabayun ketika menerima suatu berita. Kesimpulannya, mahasiswa seharusnya tidak langsung mengunggah video tersebut. Ia harus melakukan tabayun terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan benar dan tidak menimbulkan fitnah. Dalam komunikasi Islam, kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian merupakan prinsip yang harus selalu dijaga. Soal nomor 2. Bandingkan cara seorang komunikator Islam dan komunikator yang hanya berorientasi pada efektivitas komunikasi barat ketika menyampaikan informasi yang bersifat sensitif kepada masyarakat. Berikan contoh nyata dan jelaskan dampaknya terhadap penerima pesan. Indikator yang pertama mengaplikasikan konsep etika komunikator Islam, yang kedua menghubungkan teori dengan situasi nyata. Jawaban adalah, dalam menyampaikan informasi yang bersifat sensitif kepada masyarakat, komunikator Islam dan komunikator yang hanya berorientasi pada efektivitas komunikasi barat melalui pendekatan yang berbeda. Yang pertama, komunikator Islam. Komunikator Islam tidak hanya mengejar keberhasilan penyampaian pesan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariat dan akhlak.
Informasi harus disampaikan dengan jujur atau qaulan sadidan, lemah lembut atau qaulan layyinan, baik dan santun qaulan ma'rufan, serta melakukan tabayun atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Tujuannya adalah menjaga kebenaran, menghindari fitnah, dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Yang kedua, komunikator yang berorientasi pada efektivitas komunikasi barat. Komunikator yang hanya berorientasi pada efektivitas umumnya lebih menekankan agar pesan cepat diterima, menarik perhatian, dan mampu memengaruhi audiens. Fokus utamanya adalah efektivitas komunikasi, sehingga apabila tidak disertai pertimbangan etika, informasi sensitif dapat disampaikan secara provokatif atau sensasional demi memperoleh perhatian publik. Walaupun pendekatan komunikasi barat juga mengenal etika, jika hanya mengejar efektivitas tanpa memperhatikan nilai moral, dampaknya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Contoh nyata, misalnya terjadi berita mengenai dugaan penyelewengan dana bantuan oleh seorang tokoh masyarakat. Komunikator Islam akan terlebih dahulu melakukan tabayun, memeriksa kebenaran informasi, meminta informasi dari pihak terkait, kemudian menyampaikan fakta dengan bahasa yang santun tanpa menghakimi. Komunikator yang hanya mengejar efektivitas mungkin langsung menyebarkan informasi tersebut dengan judul yang sensasional, agar cepat viral meskipun fakta belum sepenuhnya terbukti. Dampak terhadap penerima pesan pendekatan komunikator Islam. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, mengurangi penyebaran hoaks dan fitnah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati. Yang keempat, menjaga persatuan dan ketenangan masyarakat. Pendekatan yang hanya mengejar efektivitas. Yang pertama, informasi memang cepat tersebar. Yang kedua, berpotensi menimbulkan kepanikan, prasangka, dan konflik sosial jika informasi belum benar. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap komunikator dapat menurun apabila informasi terbukti tidak akurat. Kesimpulan, komunikator Islam memandang komunikasi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian informasi tidak hanya harus efektif, tetapi juga benar, jujur, santun, dan membawa kemaslahatan. Sebaliknya, komunikasi yang berorientasi pada efektivitas tanpa memperhatikan etika berisiko menimbulkan dampak negatif bagi penerima pesan. Soal nomor 3, perkembangan media digital menyebabkan setiap orang dapat menjadi produsen informasi. Analisislah apakah karakteristik komunikasi massa modern lebih mencerminkan paradigma komunikasi barat atau paradigma komunikasi Islam. Gunakan minimal 3 karakteristik komunikasi barat dan 3 prinsip komunikasi Islam sebagai dasar analisis. Indikator yang pertama, menganalisis 2 paradigma komunikasi. 2, menghubungkan teori dengan perkembangan media digital. Jawabannya adalah analisis paradigma komunikasi massa modern dalam perkembangan media digital. Perkembangan media digital telah mengubah konsep komunikasi massa. Jika sebelumnya komunikasi massa hanya dilakukan oleh lembaga media seperti televisi, radio, dan surat kabar, saat ini setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus penyebar informasi melalui media sosial, blog, podcast, dan platform video. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi massa modern lebih banyak mencerminkan paradigma komunikasi barat, meskipun paradigma komunikasi Islam tetap relevan sebagai landasan etika dalam penggunaan media digital. Yang pertama, menganalisis 2 paradigma komunikasi. Paradigma komunikasi barat memiliki beberapa karakteristik yang tampak dominan dalam media digital. Yang pertama, kebebasan berekspresi, freedom of expression, yaitu setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan informasi melalui berbagai platform digital. Kedua, komunikasi berpusat pada individu atau individual centered communication, di mana setiap pengguna bebas memproduksi konten sesuai kepentingan pribadi, baik untuk berbagai informasi, membangun citra diri, maupun memperoleh keuntungan ekonomi. Ketiga, komunikasi yang cepat dan terbuka.
yaitu informasi dapat dipublikasikan dan diakses secara real time oleh masyarakat global tanpa batas ruang dan waktu. Ketiga karakteristik ini menunjukkan bahwa media digital berkembang berdasarkan nilai kebebasan, keterbukaan, dan pemanfaatan teknologi yang menjadi ciri paradigma komunikasi Barat. Paradigma komunikasi Islam menawarkan prinsip-prinsip etis yang sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan komunikasi digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah. Yang pertama, prinsip Qaulan Sadida atau dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-70, yaitu menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, prinsip Tabayun dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yaitu melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesalahan dan kerugian bagi orang lain. Ketiga, prinsip Qaulan Ma'ruf dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-5, yaitu menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan tidak menyakiti pihak lain dalam berkomunikasi. Yang kedua, menghubungkan teori dengan perkembangan media digital. Berdasarkan analisis tersebut, komunikasi masa modern pada era digital lebih mencerminkan paradigma komunikasi Barat karena sistem media digital dibangun atas dasar kebebasan berekspresi, komunikasi yang terbuka, serta peran aktif individu sebagai produsen informasi. Akan tetapi, kebebasan tersebut seringkali menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai tanggung jawab. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip komunikasi Islam seperti Qaulan Sadida, Tabayyun, dan Qaulan Ma'rufan sangat diperlukan sebagai pedoman etika agar informasi yang disampaikan tetap benar, bermanfaat, serta tidak merugikan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan media digital idealnya menggabungkan kemajuan teknologi komunikasi Barat dengan nilai-nilai moral dan etika komunikasi Islam, sehingga tercipta komunikasi yang bebas sekaligus bertanggung jawab. Soal nomor 4. Hamid Maulana Zilnawas As-Siddiq dan Jalaluddin Rahmat memberikan kritik terhadap teori komunikasi Barat. Analisislah persamaan dan perbedaan kritik ketiga tokoh tersebut. Menurut Anda, kritik siapa yang paling relevan untuk menjelaskan fenomena komunikasi digital saat ini? Berikan alasan ilmiah. Indikator. Yang pertama, menganalisis pemikiran tokoh. Yang kedua, menarik hubungan antar pendapat. Ketiga, memberikan argumentasi. Jawaban. Pertama, pemikiran Hamid Maulana. Hamid Maulana mengkritik teori komunikasi Barat karena dinilai lebih menitikberatkan pada efektivitas penyampaian pesan dan mengabaikan dimensi spiritual serta nilai Islam. Menurutnya, komunikasi bukan sekedar proses pertukaran informasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral yang harus mengandung nilai kejujuran, keadilan, dan dakwah. Oleh karena itu, ia menawarkan paradigma komunikasi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pemikiran Zilnawas As-Siddiq. Zilnawas As-Siddiq berpendapat bahwa teori komunikasi Barat lahir dari realitas sosial dan budaya Barat, sehingga tidak dapat diterapkan secara universal. Ia menekankan pentingnya mengembangkan teori komunikasi yang memperhatikan budaya lokal, nilai agama, dan kondisi masyarakat Indonesia. Menurutnya, komunikasi yang baik harus mampu menjaga keharmonisan sosial dan menghargai kearifan lokal. Yang ketiga, pemikiran Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat mengkritik teori komunikasi Barat karena terlalu berorientasi pada aspek teknis komunikasi, sementara aspek etika sering diabaikan. Ia menegaskan bahwa komunikasi harus dilandasi akhlak seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, empati, dan saling menghormati. Baginya, keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari tersampaikannya pesan, tetapi juga dari manfaat dan dampak positif yang ditimbulkan bagi masyarakat. 4. Persamaan ketiga tokoh. Ketiga tokoh memiliki persamaan dalam memandang bahwa teori komunikasi Barat belum sepenuhnya mampu menjelaskan komunikasi dalam perspektif Islam. Mereka sama-sama menilai bahwa komunikasi harus memperhatikan nilai moral,
etika, budaya, dan spiritual. Bukan hanya mengejar efektivitas penyampaian pesan. Selain itu, mereka sepakat bahwa komunikasi memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan kebaikan bagi individu maupun masyarakat. 5. Perbedaan ketiga tokoh. Perbedaannya terletak pada fokus kritik masing-masing. Hamid Maulana lebih menitik beratkan pada islamisasi teori komunikasi dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar. Dilnawas As-Siddiq lebih menekankan pentingnya menyesuaikan teori komunikasi dengan budaya lokal dan kondisi masyarakat Indonesia. Sementara itu, Jalaluddin Rahmat lebih menyoroti aspek etika komunikasi sebagai landasan utama dalam proses penyampaian pesan. Yang keenam, hubungan antar pendapat. Ketiga pendapat tersebut saling melengkapi. Hamid Maulana memberikan dasar filosofis dan teologis komunikasi Islam. Dilnawas As-Siddiq memperkuatnya dengan menyesuaikan teori komunikasi terhadap realitas budaya masyarakat. Jalaluddin Rahmat melengkapi keduanya melalui penerapan etika komunikasi dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, ketiganya sama-sama berusaha membangun paradigma komunikasi yang lebih humanis, religius, dan sesuai dengan konteks masyarakat. Argumentasi. Menurut saya, kritik Jalaluddin Rahmat paling relevan untuk menjelaskan fenomena komunikasi digital saat ini. Perkembangan media digital telah mempermudah penyebaran informasi, tetapi juga memunculkan berbagai masalah seperti hoax, disinformasi, ujaran kebencian, cyberbullying, dan rendahnya etika bermedia sosial. Dalam kondisi tersebut, konsep komunikasi yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, empati, dan akhlak menjadi sangat penting. Secara ilmiah, komunikasi yang berlandaskan etika dapat meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi penyebaran informasi palsu, serta menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa Hamid Maulana, Dilnawas As-Siddiq, dan Jalaluddin Rahmat sama-sama mengkritik teori komunikasi Barat karena dinilai kurang memperhatikan nilai agama, etika, dan budaya. Perbedaannya terletak pada fokus pemikiran masing-masing, yaitu Hamid Maulana menekankan komunikasi berbasis ajaran Islam, Dilnawas As-Siddiq menekankan pentingnya budaya lokal, sedangkan Jalaluddin Rahmat menekankan etika komunikasi. Dalam konteks komunikasi digital saat ini, pemikiran Jalaluddin Rahmat paling relevan karena mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan etika di media digital. Soal nomor 5. Dalam sebuah diskusi publik mengenai perbedaan mazhab, salah satu narasumber menggunakan kata-kata yang merendahkan kelompok lain sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Analisislah pelanggaran etika komunikasi Islam yang terjadi berdasarkan A. Etika dialog, B. Adab musyawarah, C. Toleransi dalam ikhtilaf, D. Keteladanan narasumber dalam komunikasi. Indikator. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggaran etika. Yang kedua, menghubungkan beberapa konsep sekaligus. Jawaban soal nomor 5. Dalam diskusi publik mengenai perbedaan mazhab, penggunaan kata-kata yang merendahkan kelompok lain merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika komunikasi Islam. Islam mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar selama disampaikan dengan cara yang santun, menghargai orang lain, dan bertujuan mencari kebenaran, bukan untuk menyeduhkan atau mempermalukan pihak lain. Sikap narasumber tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. A. Etika dialog. Dari sudut pandang etika dialog, narasumber telah melanggar prinsip komunikasi yang baik. Dalam Islam, dialog harus dilakukan dengan bahasa yang sopan, penuh hikmah, serta menghindari ucapan yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain. Ketika seseorang menggunakan kata-kata yang menghina kelompok lain, tujuan dialog tersebut dari mencari solusi menjadi memicu konflik. Akibatnya, suasana diskusi menjadi tidak kondusif dan peserta sulit membangun pemahaman bersama. B. Adab musyawarah. Dalam musyawarah, setiap peserta memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh penghormatan yang sama.
Adab musyawarah mengajarkan agar setiap orang mendengarkan pendapat orang lain dengan sikap terbuka, saling menghormati, serta menghindari sikap sombong atau merasa paling benar. Oleh karena itu, tindakan narasumber yang merendahkan kelompok lain menunjukkan ia tidak menerapkan adab musyawarah yang diajarkan dalam Islam. Sikap tersebut dapat menghilangkan semangat persaudaraan dan menghambat tercapainya kesepakatan yang baik. C. Toleransi dan ikhtilaf. Dalam ikhtilaf, perbedaan mazhab merupakan bagian dari ikhtilaf yang telah lama dikenal dalam perkembangan hukum Islam. Islam mengajarkan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk saling menghina dan memusuhi. Sebaliknya, umat Islam harus menghargai adanya perbedaan selama masih berada dalam koridor ajaran Islam. Dengan merendahkan kelompok lain, narasumber telah mengabaikan nilai toleransi dalam ikhtilaf. Sikap seperti ini dapat memicu perpecahan dan mengurangi rasa saling menghormati di tengah masyarakat. Keteladanan Rasulullah dalam komunikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan contoh komunikasi yang santun, lembut, dan penuh kasih sayang. Beliau menghormati lawan bicara, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, serta mengutamakan nasihat yang bijaksana. Bahkan ketika menghadapi orang yang berbeda pendapat atau bersikap keras, Rasulullah tetap menunjukkan kesabaran dan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, perilaku narasumber dalam kasus tersebut bertentangan dengan teladan Rasulullah. Seorang muslim seharusnya menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik agar pesan dapat diterima tanpa menimbulkan permusuhan. Kesimpulan, kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap etika komunikasi Islam, yaitu tidak menjaga etika dialog, tidak menerapkan adab musyawarah, tidak menghargai toleransi dalam ikhtilaf, dan tidak meneladani cara komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya perbedaan mazhab dibahas secara ilmiah, santun, dan penuh rasa saling menghormati, sehingga diskusi dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Soal nomor 6. Sebagai sarjana muslim mengkritik bahwa teori komunikasi barat terlalu berorientasi pada efektivitas penyampaian pesan dan mengabaikan dimensi spiritual. Evaluasilah pendapat tersebut. Apakah kritik tersebut masih relevan terhadap perkembangan teori komunikasi modern? Berikan argumentasi berdasarkan literatur ilmiah. Indikator yang pertama, evaluasi kritik. Yang kedua, memberikan argumentasi ilmiah ketika menggunakan referensi. Jawaban. Berdasarkan analisis dan evaluasi, kritik dari para sarjana muslim yang menyatakan bahwa teori komunikasi barat terlalu berfokus pada efektivitas, yaitu bagaimana pesan sampai dan memengaruhi orang lain serta mengabaikan dimensi spiritual adalah sangat benar dan masih relevan hingga saat ini. Dalam sejarahnya, teori komunikasi barat seperti model Laswell atau Shannon and Weaver memang lahir dari kebutuhan industri, politik, dan pemetaan media massa. Fokus utamanya adalah bagaimana komunikator bisa mengubah sikap atau perilaku komunikan atau penerima pesan. Hubungan yang dibangun cenderung bersifat horizontal atau sesama manusia dan materialistik. Sebaliknya, dalam pandangan Islam, komunikasi tidak hanya sekedar pertukaran pesan yang efektif, tetapi juga memiliki dimensi vertikal atau hablum minallah, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era komunikasi modern saat ini seperti media sosial, kritik tersebut justru semakin relevan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, mengutamakan engagement daripada etika. Algoritma media sosial modern dirancang demi efektivitas penyebaran pesan agar viral atau engagement tinggi, tanpa memedulikan nilai moral kebenarannya, apakah itu hoax atau dampaknya terhadap jiwa manusia. Kedua, krisis spiritual digital. Banyaknya fenomena cyberbullying, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif ialah berhasil viral dan memengaruhi massa justru mengabaikan nilai spiritualitas dan kebersihan hati atau tazkiyatun nafs.
Oleh karena itu, gagasan para sarjana muslim atau seperti Jalaluddin Rahmat dan Majid Tehranian tentang pentingnya memasukkan unsur etika kedewasaan, kejujuran, dan ketuhanan dalam komunikasi menjadi obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern saat ini. Refleksi dari pribadi. Menurut pandangan saya sendiri, kritik ini bukan berarti kita harus membuang semua teori komunikasi barat. Teori barat sangat bagus dalam menjelaskan cara kerja teknis, media, dan psikologi manusia saat menerima informasi. Namun, kelemahan terbesar teori barat adalah mereka tidak memiliki rem spiritual. Di zaman sekarang, siapa saja bisa membuat konten yang sangat efektif, menarik, dan viral. Tapi isinya bisa saja merusak moral dan memecah belah masyarakat. Disinilah letak pentingnya etika komunikasi Islam. Komunikasi tidak boleh hanya sekedar bagaimana caranya agar pesan saya diterima dan disukai, melainkan tujuan akhirnya adalah apakah pesan yang disampaikan itu benar, bermanfaat, dan diridhai oleh Allah. Serta bagi saya, spiritualitas adalah pondasi utama agar kita tidak menjadi komunikator yang egois, melainkan menjadi komunikator yang membawa kedamaian dan kemaslahatan bagi sesama umat. Soal nomor 7. Media sosial saat ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Evaluasilah apakah kebebasan tersebut sudah sejalan dengan prinsip komunikasi Islam. Gunakan konsep yang pertama amanah, kedua sitik, tiga tabligh, empat fatanah, lima tabayun. Indikator yang pertama mengevaluasi fenomena sosial, yang kedua mengintegrasikan 5 konsep etika komunikator. Media sosial telah menjadi ruang publik yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, maupun berdiskusi mengenai berbagai isu. Kebebasan tersebut merupakan hal yang positif karena memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi dengan cepat. Namun, dalam perspektif komunikasi Islam, kebebasan berbicara bukan berarti seseorang dapat menyampaikan apa saja tanpa batas. Setiap ucapan dan informasi yang dipublikasikan tetap harus mengikuti nilai-nilai etika yang diajarkan Islam. Oleh karena itu, kebebasan di media sosial baru dapat dikatakan sejalan dengan prinsip komunikasi Islam apabila memenuhi konsep amanah, sidik, tabligh, fatanah, dan tabayun. Yang pertama, amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap setiap informasi yang disampaikan. Dalam penggunaan media digital, seseorang harus menyadari bahwa setiap unggahan memiliki dampak bagi orang lain. Menyebarkan berita bohong, fitnah, atau informasi yang menyesatkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus bertanggung jawab atas setiap konten yang dipublikasikan agar tidak merugikan individu maupun masyarakat. Yang kedua, sidik. Sidik berarti jujur dan menyampaikan kebenaran. Prinsip ini mengajarkan bahwa informasi yang dibagikan harus sesuai dengan fakta dan tidak mengandung kebohongan atau manipulasi. Dalam praktiknya, masih banyak pengguna media sosial yang menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya demi mendapatkan perhatian atau meningkatkan jumlah interaksi. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat belum sepenuhnya sejalan dengan nilai sidik yang diajarkan dalam Islam. Yang ketiga, tabligh. Tabligh berarti menyampaikan pesan dengan cara yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Kebebasan berpendapat di media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebaliknya, penggunaan kata-kata kasar, ujaran kebencian, penghinaan, atau provokasi tidak mencerminkan prinsip tabligh karena cara penyampaiannya dapat menimbulkan konflik dan permusuhan. Oleh karena itu, etika berbicara tetap harus dijaga meskipun setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, fatanah. Fatanah berarti memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam bertindak maupun berkomunikasi. Pengguna media sosial dituntut mampu berpikir kritis sebelum mengunggah atau membagikan suatu informasi. Mereka perlu mempertimbangkan manfaat, dampak, dan akibat yang mungkin timbul dari setiap unggahan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat digunakan secara bijaksana, bukan untuk menyebarkan konten dapat menunjukkan salah paham atau merusak hubungan antar masyarakat. 5. Tabayun.
Tabayun merupakan proses memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Prinsip ini sangat penting di era media sosial karena arus informasi berlangsung sangat cepat. Banyak berita yang belum jelas sumbernya langsung diberikan tanpa proses verifikasi. Akibatnya, hoaks dan informasi yang menyesatkan mudah tersebar luas. Oleh karena itu, setiap pengguna media sosial harus membiasakan diri melakukan tabayun dengan memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan sumber lain yang terpercaya, dan tidak terburu-buru menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Kesimpulan, kebebasan pendapat di media sosial pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab moral dan etika. Prinsip amanah mengajarkan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Setiap menekankan kejujuran, tabligh mengarahkan cara penyampaian yang baik, Fatana mengajarkan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial. Sedangkan tabayun mengingatkan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Apabila kelima prinsip tersebut diterapkan, media sosial dapat menjadi sarana komunikasi yang bermanfaat, membangun persaudaraan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Soal nomor 8. Sebagai seorang influencer memperoleh keuntungan finansial dengan menyebarkan informasi yang sebenarnya belum tentu benar. Evaluasilah tindakan tersebut berdasarkan A. Aliran etika komunikasi Islam, B. Tanggung jawab sosial komunikasi, C. Pertanggungjawaban komunikasi di hadapan Allah, D. Konsep amanah. Berikan solusi yang menurut Anda paling tepat. Indikator yang pertama mengevaluasi perilaku komunikasi, yang kedua memberikan rekomendasi. Jawaban, seorang influencer yang memperoleh keuntungan finansial dengan menyebarkan informasi yang belum tentu benar telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika komunikasi Islam. Sebagai komunikator yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, seorang influencer harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan. A. Berdasarkan aliran etika komunikasi Islam. Dalam etika komunikasi Islam, komunikasi harus didasarkan pada kejujuran atau sidq, kebenaran, dan prinsip tabayun atau verifikasi informasi. Islam melarang penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, karena dapat menimbulkan fitnah, kesalahpahaman, dan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, tindakan influencer yang menyebarkan informasi yang belum tentu benar demi memperoleh keuntungan finansial bertentangan dengan nilai-nilai etika komunikasi Islam. B. Berdasarkan tanggung jawab sosial komunikasi. Setiap komunikator memiliki tanggung jawab sosial terhadap dampak informasi yang disampaikannya. Influencer memiliki banyak pengikut yang cenderung mempercayai informasi yang dibagikan. Jika informasi tersebut tidak benar, maka dapat menyesatkan masyarakat, membentuk opini yang keliru, dan bahkan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial dalam berkomunikasi. C. Berdasarkan pertanggungjawaban komunikasi di hadapan Allah. Dalam Islam, setiap perkataan dan perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang benar dan menghindari penyebaran berita yang belum pasti kebenarannya. Apabila seorang influencer sengaja menyebarkan informasi yang meragukan demi keuntungan pribadi, maka ia tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dampak yang ditimbulkan dari informasi tersebut. D. Berdasarkan konsep amanah. Amanah adalah kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seorang influencer memperoleh kepercayaan dari para pengikutnya untuk memberikan informasi yang manfaat dan benar. Ketika ia menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, berarti ia telah mengkhianati amanah tersebut. Akibatnya, kepercayaan publik dapat menurun dan kredibilitasnya sebagai komunikator menjadi rusak. Solusi. Menurut saya, solusi yang paling tepat adalah menerapkan prinsip tabayun sebelum menyebarkan informasi, yaitu dengan memeriksa kebenaran berita dari sumber yang terpercaya. Selain itu, influencer harus mengutamakan kejujuran, tanggung jawab sosial, dan nilai amanah dibandingkan keuntungan finansial semata.
Jika terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi, influencer harus segera memberikan klarifikasi dan koreksi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Kesimpulan, tindakan influencer yang memperoleh keuntungan finansial dengan menyebarkan informasi yang belum tentu benar merupakan tindakan perilaku yang bertentangan dengan etika komunikasi Islam. Tindakan tersebut melanggar prinsip kejujuran dan tabayun, mengabaikan tanggung jawab sosial, tidak sesuai dengan konsep amanah, serta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap komunikator harus menyampaikan informasi secara jujur, bertanggung jawab, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 9. Menurut sebagian akademis, teori komunikasi barat tidak sepenuhnya bertentangan dengan komunikasi Islam, karena beberapa konsepnya masih dapat digunakan. Setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Lakukan evaluasi dengan membandingkan A. Teori komunikasi barat, B. Kritik sarjana muslim, C. Kritik sarjana muslim, D. Prinsip komunikasi Islam. Simpulkan posisi Anda secara argumentatif. Indikator. Yang pertama, mengevaluasi berbagai perspektif. 2. Menyusun sintesis argumentatif. Jawaban nomor 9. Evaluasi teori komunikasi barat vs komunikasi Islam. Yang pertama, posisi argumentatif atau sikap terhadap pendapat. Saya setuju dengan pendapat bahwa teori komunikasi barat tidak sepenuhnya bertentangan dengan komunikasi Islam, dan beberapa konsepnya masih sangat relevan serta dapat digunakan. Hubungan keduanya tidak harus dipandang secara dikotomi, binar atau hitam putih, melainkan secara kritis integratif. Teori barat kuat dalam menjelaskan dimensi horizontal atau hablum minan nas secara empiris dan teknis, sementara Islam memberikan fondasi nilai, etika, dan dimensi vertikal atau transendental atau hablum minallah yang tidak dimiliki oleh perspektif barat yang sekuler. 2. Evaluasi dan perbandingan perspektif. A. Teori komunikasi barat. Teori komunikasi barat atau seperti teori transaksional, teori agenda setting, atau teori kultivasi umumnya dibangun di atas paradigma positivisme, materialisme, dan sekularisme. Komunikasi dipandang sebagai fenomena sosial murni yang bertujuan untuk mencapai efektivitas, pengaruh, atau memenuhi kebutuhan psikologis persosial manusia. Fokus utamanya adalah pada elemen interaksi manusia dan dampak keduniawian, bebas dari intervensi nilai-nilai ketuhanan atau bebas nilai per-value free. B. Kritik sarjana muslim terhadap teori barat. Para sarjana muslim atas Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Hamid Maulana, dan Majid Tehranian mengkritik teori barat karena beberapa alasan krusial. Yang pertama, bias sekuler and anthropocentris. Teori barat mengabaikan dimensi spiritual dan transendental. Manusia dianggap sebagai pusat segalanya dan mengesampingkan Tuhan dalam proses komunikasi. Kedua, individualisme dan efek pragmatis. Komunikasi barat seringkali berorientasi pada manipulasi, persuasi demi keuntungan material dan penguasaan informasi atau hegemoni, bukan pada pencarian kebenaran mutlak dan kemaslahatan umat. C. Kritik terhadap kritik sarjana muslim atau otokritik. Meskipun kritik sarjana muslim valid, perspektif ini juga menuai kritik internal di kalangan akademis kontemporer. Yang pertama, terlalu reaktif dan normatif. Sebagai kritik sarjana muslim dinilai terlalu terjebak pada romantisme masa lalu dan pendekatan teologis normatif, sehingga kurang menghasilkan metodologi empiris yang siap pakai. Yang kedua, generalisasi berlebihan. Tidak semua teori barat bersifat manipulatif. Beberapa teori kritis dan humanistik di barat justru sejalan dengan nilai keadilan sosial yang dijunjung Islam. Yang ketiga, abai pada aspek teknis. Penolakan total terhadap barat membuat kajian komunikasi Islam kekurangan alat analisis atau tools untuk membedah fenomena media modern dan digital secara praktis. D. Prinsip komunikasi Islam. Komunikasi Islam dibangun di atas fondasi tauhid. Karakteristik utamanya meliputi komunikasi vertikal atau doa, beribadah kepada Allah, dan komunikasi horizontal atau antar manusia. Jika komunikasi diatur secara rigid melalui prinsip
khitabah dalam Al-Quran seperti yang pertama qaulan sadida, ada perkataan yang benar dan jujur. Qaulan balighah, yang kedua perkataan yang efektif dan membekas pada jiwa. Yang ketiga qaulan ma'rufah, ada perkataan yang baik dan santun. Yang keempat qaulan karimah, atau perkataan yang mulia bermenghormati. 3. Sintesis dan kesimpulan. Sintesis terbaik dari kedua perspektif ini adalah islamisasi ilmu pengetahuan bergerak atau integrasi interkoneksi. Dia dapat mengadopsi perangkat metodologis, kejelasan struktural, dan analisis empiris dari teori komunikasi barat, atau seperti bagaimana pesan mengalir atau bagaimana media memengaruhi audiens. Namun, proses tersebut wajib difilter, diarahkan, dan dijiwai oleh prinsip etika serta tauhid dari komunikasi Islam. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya dapat menjadi alat sirkulasi pesan yang efektif secara duniawi, tapi juga bernilai ibadah dan mendatangkan kemaslahatan dan falah. Soal nomor 10. Beri satu kasus komunikasi yang sedang viral di Indonesia dalam 6 bulan terakhir, misalnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pembocoran privasi, konflik antar agama, atau perundungan dikira. Susunlah analisis ilmiah yang memuat: A. Deskripsi singkat kasus, B. Unsur-unsur komunikasi yang terlibat, C. Analisis menggunakan minimal 5 konsep etika komunikasi Islam yang telah dipelajari, D. Kritik terhadap perilaku komunikator, E. Solusi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat sarjana muslim, F. Kesimpulan pribadi mengenai pelajaran yang dapat diambil. Ketentuan: yang pertama, menggunakan referensi ilmiah atau buku atau jurnal. 2. Mahasiswa harus menyertakan referensi dari bagian terakhir yang menunjukkan hasil analisisnya sendiri. Jawaban: analisis ilmiah kasus komunikasi viral Indonesia, kasus penyebaran hoaks di media sosial tentang isu nasional. A. Deskripsi singkat kasus. Dalam 6 bulan terakhir, masih banyak informasi palsu atau hoaks di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram mengenai isu nasional. Informasi tersebut seringkali disebarkan tanpa verifikasi sehingga menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan konflik di masyarakat. Hoaks biasanya berupa gambar, video, atau narasi yang dipotong sehingga tidak sesuai dengan fakta. B. Unsur-unsur komunikasi yang terlibat. Yang pertama, komunikator, orang atau akun yang membuat dan menyebarkan hoaks. Yang kedua, pesan, informasi palsu atau berita yang belum terbukti kebenarannya. 3. Media, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Yang keempat, komunikat, masyarakat sebagai penerima informasi. Yang kelima, efek, timbulnya kepanikan, perpecahan, kebencian, serta menurunnya kepercayaan terhadap informasi yang benar. Analisis menggunakan minimal 5 konsep etika komunikasi Islam. Yang pertama, qaulan sadida, perkataan yang benar. Dalam Islam, setiap informasi harus benar dan jujur. Penyebaran hoaks bertentangan dengan prinsip ini. Yang kedua, qaulan balighah, atau perkataan yang efektif dan tepat sasaran. Komunikasi harus memberikan manfaat, bukan menyesatkan atau membingungkan masyarakat. Yang ketiga, qaulan ma'rufan, atau perkataan yang baik. Seorang muslim wajib menyampaikan perkataan yang baik serta menghindari fitnah dan ujaran kebencian. Yang keempat, tabayun, atau klarifikasi atau verifikasi informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk memeriksa kebenaran berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Yang kelima, amanah, atau dapat dipercaya. Penyebar informasi harus bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Menyebarkan berita palsu berarti mengkhianati amanah. D. Kritik terhadap perilaku komunikator. Komunikator yang menyebarkan hoaks menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab karena lebih mengutamakan sensasi daripada kebenaran. Mereka sering tidak melakukan pengecekan fakta sebelum membagikan informasi sehingga merugikan banyak pihak. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan etika komunikasi maupun nilai-nilai Islam. Solusi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat sarjana muslim. Al-Quran. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 memerintahkan umat Islam melakukan tabayun atau klarifikasi ketika menerima suatu berita. Yang kedua, Quran Surah Al-Isra ayat 36 mengajarkan agar tidak mengikuti sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. B. Hadis. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia menjadikan setiap apa yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim.
Pendapat sarjana Muslim. Yang pertama, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang muslim harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi karena setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pribadi. Kasus penyebaran hoaks menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak disertai kejujuran dan tanggung jawab dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Sebagai seorang muslim, kita harus menerapkan etika komunikasi Islam dengan selalu berkata benar, melakukan tabayun, menjaga amanah, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana menyebarkan kebaikan, bukan sumber perpecahan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.